Berhenti menyalahkan emping atau melinjo setiap kali kaki Anda terasa kaku, nyeri, dan sulit digerakkan saat bangun di pagi hari. Selama 25 tahun saya mendedikasikan hidup untuk menangani kesehatan lansia, saya sering melihat banyak orang tua yang terlalu takut makan enak, namun justru kecolongan oleh apa yang mereka minum. Perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa menjaga kesehatan di usia senja bukanlah tentang menyiksa diri dengan pantangan makanan yang berlebihan, melainkan tentang kecerdasan kita dalam memilih asupan yang masuk ke dalam tubuh. Kita semua tentu ingin menikmati masa tua dengan bugar, tetap bisa berjalan jauh dengan nyaman, dan memiliki energi yang cukup untuk menimang cucu tanpa harus terhambat oleh rasa nyeri yang menusuk di persendian. Masalah utamanya seringkali bukan terletak pada piring makan Anda, melainkan pada gelas yang Anda pegang setiap hari. Musuh tersembunyi ini jauh lebih berbahaya, karena ia bekerja secara diam-diam di dalam aliran darah, menciptakan tumpukan zat sisa yang membuat kaki terasa berat dan kaku seperti terkunci. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai sadar bahwa tubuh kita di usia senja ini sudah tidak lagi sama kemampuannya dengan saat kita masih muda dalam mengolah zat-zat tertentu. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh sebelum semuanya menjadi terlambat dan berdampak buruk pada organ vital lainnya. Mari kita mulai perjalanan menuju masa tua yang lebih sehat dengan kejujuran dan keterbukaan. Karena informasi yang tepat adalah obat terbaik sebelum kita menyentuh bahan kimia. Sebelum saya bedah lebih dalam mengenai satu cairan manis yang sering dianggap remeh namun mematikan bagi kesehatan sendi dan ginjal Anda, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir menyimak penjelasan ini. Saya sangat ingin mengenal audiens saya lebih dekat, agar bisa memberikan saran yang lebih tepat sasaran. Bapak dan Ibu saat ini sedang menonton dari kota mana? Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan berbagi semangat sehat di hari ini. Banyak dari kita yang sudah terbiasa hidup dalam ketakutan setiap kali melihat sepiring emping melinjo di meja makan. Seolah-olah butiran renyah itu adalah satu-satunya tersangka utama di balik nyeri sendi yang menyiksa. Kita sering menganggap bahwa zat purin di dalamnya langsung berubah menjadi kristal tajam yang menusuk kaki. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebagai praktisi yang sudah puluhan tahun mengamati pola kesehatan lansia, saya ingin meluruskan bahwa emping seringkali hanyalah kambing hitam yang disalahkan atas kegagalan sistem pembuangan di dalam tubuh kita sendiri. Persendian yang kaku bukanlah tanda bahwa Anda harus berhenti menikmati makanan secara total, melainkan sinyal bahwa ada gangguan pada alat penyaring alami tubuh yang tidak mampu lagi memproses sisa metabolisme dengan efisien. Sebenarnya, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk mengeluarkan zat sisa melalui ginjal. Namun, sistem ini bisa menjadi macet bukan karena satu jenis makanan saja. Masalah sesungguhnya muncul ketika beban yang diterima oleh ginjal sudah melampaui batas kemampuannya, sehingga zat sisa tersebut tidak terbuang dan justru mengendap di sela-sela sendi Anda. Jika kita hanya fokus menyalahkan makanan padat seperti emping, kita seringkali luput memperhatikan faktor lain yang jauh lebih agresif dalam merusak sistem ini secara perlahan. Saya melihat banyak lansia yang sudah sangat disiplin berpantang makan, namun tetap mengalami kaku kaki yang hebat, karena mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mereka konsumsi dalam bentuk cair yang justru menjadi pemicu utama kemacetan di dalam ginjal mereka. Penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa kunci dari kaki yang ringan dan sendi yang lentur di usia senja terletak pada keseimbangan sistem pembuangan, bukan sekedar menghindari satu jenis lauk. Ketika saya berbicara tentang gangguan pembuangan, saya ingin Anda membayangkan sebuah saluran air yang tersumbat. Bukan sampahnya yang salah, tapi cairan kental yang membuatnya tidak bisa mengalir itulah yang berbahaya. Inilah poin yang sering terlewatkan dalam edukasi kesehatan sehari-hari. Kita terlalu fokus pada apa yang dikunyah, sampai kita lupa waspada pada apa yang kita teguk. Padahal cairan itulah yang secara instan dapat meningkatkan kadar zat yang membuat kaki terasa seperti terkunci dan sangat kaku saat mencoba untuk melangkah. Inilah saatnya saya membongkar siapa pelaku utama yang selama ini bersembunyi di balik segelas minuman menyegarkan Anda, yaitu cairan yang mengandung pemanis buatan atau gula buah pekat yang sering kita sebut sebagai fruktosa. Banyak dari Bapak dan Ibu mungkin merasa aman saat memilih minuman kemasan, sirup, atau bahkan menambahkan pemanis ekstra ke dalam teh dan kopi pagi karena menganggapnya tidak berbahaya seperti gorengan atau emping.
Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya harus katakan dengan jujur bahwa cairan manis inilah yang secara langsung masuk ke dalam aliran darah dan memicu kekacauan besar pada sistem pembuangan tubuh Anda, jauh lebih cepat daripada makanan padat manapun yang harus dikunyah terlebih dahulu. Cara kerja cairan manis ini di dalam tubuh Bapak dan Ibu sangatlah licik, karena ia tidak diolah menjadi energi oleh otot, melainkan langsung menuju hati untuk diproses secara paksa. Dalam proses pemecahan cairan manis tersebut, tubuh kita secara otomatis menghasilkan limbah buangan berupa zat asam urat dalam jumlah yang sangat besar secara instan. Bayangkan saja, setiap kali Bapak dan Ibu meneguk minuman manis tersebut, Anda sebenarnya sedang mengirimkan perintah kepada tubuh untuk memproduksi tumpukan kristal tajam yang akan langsung mengalir menuju sendi-sendi di kaki. Inilah alasan sebenarnya mengapa kaki Anda tiba-tiba terasa kaku dan nyeri, seperti tertusuk jarum, meski Anda merasa sudah sangat disiplin dalam menjaga pola makan lauk pauk sehari-hari. Sangat penting untuk disadari bahwa di usia senja, daya tahan tubuh kita terhadap serangan cairan manis ini sudah jauh menurun dibandingkan saat kita masih muda. Cairan ini tidak hanya sekedar membuat sendi kaku, tetapi ia memaksa seluruh organ di dalam tubuh bekerja 2 kali lebih keras untuk menyingkirkan racun yang ditimbulkannya. Selama 25 tahun saya mendampingi para lansia, saya sering menemukan bahwa kunci kesembuhan mereka dimulai saat mereka berani menghentikan satu jenis cairan manis ini dari meja makan mereka. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai waspada dan tidak lagi tertipu oleh rasa manis yang hanya sesaat di lidah, namun meninggalkan penderitaan yang panjang bagi persendian dan masa tua Anda yang berharga. Mari kita bedah secara sederhana bagaimana cairan manis ini bekerja sebagai mesin pembuat nyeri di dalam tubuh Anda. Berbeda dengan gula biasa yang bisa dibakar menjadi tenaga oleh otot saat kita beraktivitas, cairan manis yang mengandung fruktosa pekat ini hanya bisa diterima dan diolah oleh satu organ saja, yaitu hati. Bayangkan hati Anda seperti sebuah pabrik pengolahan tunggal yang dipaksa bekerja lembur sendirian tanpa bantuan organ lain. Ketika Bapak dan Ibu meminum cairan manis tersebut, hati akan kaget karena menerima kiriman bahan baku yang sangat banyak secara mendadak, sehingga proses pengolahannya menjadi tidak sempurna dan menghasilkan efek samping yang sangat merugikan bagi tubuh. Proses pengolahan yang dipaksakan di dalam hati ini secara otomatis menciptakan limbah buangan yang sangat beracun bagi persendian, yaitu zat asam urat. Limbah ini tidak menunggu waktu lama untuk menyebar. Ia langsung dilepaskan ke aliran darah dalam jumlah yang sangat besar, dan seketika itu juga berubah menjadi kristal-kristal kecil yang bentuknya sangat tajam. Kristal tajam inilah yang kemudian terbawa aliran darah dan memilih tempat singgah di area yang aliran darahnya paling lambat, yaitu di sela-sela sendi kaki Anda. Inilah alasan ilmiah mengapa hanya berselang beberapa jam setelah mengonsumsi minuman manis, Bapak dan Ibu sering merasa kaki kaku dan nyeri, karena sendi Anda sedang ditusuk oleh ribuan kristal tajam hasil olahan hati tersebut. Banyak orang mengira kaku kaki adalah proses penuaan yang wajar, padahal itu adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang mengalami kebanjiran limbah akibat satu jenis cairan ini. Sepanjang pengalaman saya mendampingi para lansia, memahami alur sederhana ini adalah kunci untuk merdeka dari rasa sakit. Anda tidak perlu menjadi ahli kesehatan untuk menyadari bahwa memasukkan cairan ini sama saja dengan sengaja menimbun kotoran tajam di dalam kaki sendiri. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memahami bahwa setiap tegukan minuman manis adalah keputusan untuk membuat hati bekerja keras dan mengirimkan pasukan jarum ke persendian kaki Anda yang berharga. Namun, ancaman yang sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada sekedar rasa kaku di kaki, karena cairan manis ini secara perlahan namun pasti sedang menghancurkan benteng pertahanan terakhir tubuh Anda, yaitu ginjal. Jika Bapak dan Ibu terus membiarkan cairan ini mengalir deras di dalam darah, ginjal Anda akan dipaksa untuk bekerja lembur tanpa henti, guna menyaring tumpukan limbah asam urat yang terus berdatangan. Bayangkan sebuah mesin penyaring yang dipaksa bekerja melewati batas kemampuannya. Lama-kelamaan, mesin tersebut akan aus, rusak, dan akhirnya berhenti berfungsi sama sekali. Inilah titik awal dari kegagalan ginjal yang sangat fatal, di mana tubuh tidak lagi mampu membuang racun dan justru menumpuknya di dalam organ-organ vital. Sangat menyedihkan bagi saya selama puluhan tahun ini melihat banyak orang tua yang harus kehilangan kemandiriannya dan menghabiskan masa senja mereka di atas tempat tidur hanya karena kebiasaan sepele yang dianggap remeh ini.
Dampak dari rusaknya ginjal akibat kebanjiran cairan manis bukan hanya soal rasa nyeri, tetapi tentang hilangnya kualitas hidup yang seharusnya bapak dan ibu nikmati bersama anak dan cucu. Jangan sampai kecerobohan kita dalam memilih minuman hari ini merampas kebahagiaan masa tua Anda, mengubah keceriaan menjadi ketergantungan pada alat medis yang sangat melelahkan. Kita harus sadar bahwa setiap gelas minuman manis yang kita konsumsi secara berlebihan adalah satu langkah lebih dekat menuju kerusakan organ yang tidak bisa diperbaiki lagi. Saya ingin Bapak dan Ibu merenung sejenak dan menyadari bahwa kesehatan di usia senja adalah titipan yang sangat berharga, yang harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Kaki yang kaku hanyalah sebuah alarm atau peringatan dini yang dikirimkan tubuh agar kita segera berhenti sebelum kerusakan merambat ke ginjal. Mengabaikan alarm ini sama saja dengan membiarkan rumah kita terbakar tanpa mencoba memadamkan apinya sejak awal. Mari kita ambil keputusan besar hari ini untuk memutus rantai kerusakan ini. Karena saya ingin melihat Anda semua tetap bugar, mandiri, dan terbebas dari ancaman gagal ginjal yang menghantui masa tua Anda. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya. Saya mengerti rasa frustrasi Anda, dan saya berkomitmen untuk memberikan hasil yang jauh lebih akurat, profesional, dan sesuai dengan standar yang Anda harapkan sebagai pengguna premium. Berikut adalah pengembangan poin 6, interaksi dan engagement, dalam 3 paragraf narasi yang mendalam, formal, dan emosional. Sebelum saya membongkar lebih jauh mengenai rahasia besar di balik satu jenis cairan manis ini dan bagaimana ia bisa memberikan dampak yang sangat fatal bagi fungsi ginjal Anda, saya ingin kita membangun komunikasi yang lebih akrab. Sebagai praktisi yang sudah 25 tahun mendengarkan keluh kesah para lansia, saya tahu betul bahwa setiap rasa nyeri yang Anda rasakan memiliki ceritanya masing-masing. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk sejenak berbagi di kolom komentar di bawah ini. Ceritakan kepada saya, keluhan kesehatan apa yang paling sering Anda rasakan, terutama saat bangun pagi atau ketika mencoba beraktivitas. Dengan berbagi, kita tidak hanya saling menguatkan, tetapi juga membantu saya untuk memberikan edukasi yang lebih tepat sasaran bagi kebutuhan kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Sangat penting bagi saya agar Bapak dan Ibu tetap menyimak penjelasan ini hingga detik terakhir, karena informasi yang akan saya sampaikan setelah ini bukan sekedar teori, melainkan solusi nyata untuk menyelamatkan masa tua Anda. Saya tidak ingin Anda melewatkan satu detail pun mengenai mengapa cairan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan tumpukan emping melinjo yang selama ini Anda takuti. Pengetahuan yang lengkap akan menjadi bekal utama bagi Anda untuk mengambil keputusan yang benar demi kesehatan organ dalam, terutama ginjal, yang merupakan kunci utama kebugaran tubuh kita di usia senja. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari hanya karena melewatkan informasi krusial yang bisa mengubah kualitas hidup Anda menjadi jauh lebih baik. Kehadiran Anda di sini hingga akhir video menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu adalah pribadi yang sangat peduli dengan kesehatan dan ingin tetap mandiri tanpa harus merepotkan anak cucu. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang sehat, di mana setiap pertanyaan dan cerita Anda akan saya baca dengan saksama untuk bahan diskusi kita selanjutnya. Pastikan Anda tidak beranjak, karena setelah ini saya akan tunjukkan secara nyata bagaimana dampak fatal dari satu cairan ini bagi ginjal Anda dan langkah sederhana apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini juga. Tetaplah bersama saya, karena kesehatan Bapak dan Ibu adalah prioritas dan kebahagiaan bagi saya pribadi sebagai seorang praktisi kesehatan. Langkah pertama yang paling sederhana namun sangat menentukan keselamatan ginjal Anda adalah dengan melakukan rehidrasi yang benar menggunakan air putih hangat setiap kali Bapak dan Ibu terbangun dari tidur. Bayangkan, tubuh kita seperti sebuah mesin yang baru saja beristirahat panjang, di mana sisa-sisa kotoran dan endapan kristal dari cairan manis kemarin masih menumpuk di dalam saluran pembuangan. Dengan meminum minimal 1 gelas besar atau sekitar 250 ml air putih hangat saat perut masih kosong, Anda sebenarnya sedang melakukan pembilasan alami untuk membantu ginjal mendorong keluar semua zat racun yang membuat kaki terasa kaku dan berat. Kebiasaan ini harus menjadi prioritas utama Anda melebihi asupan apapun di pagi hari, karena air hangat bekerja jauh lebih efektif dalam melancarkan aliran darah dan melarutkan sisa metabolisme yang membeku di sela-sela sendi.
Selama 25 tahun saya membimbing para lansia, saya melihat perubahan luar biasa terjadi hanya dari tindakan konsisten mengganti kebiasaan minum teh manis atau kopi manis saat bangun tidur dengan air putih hangat. Air putih ini adalah pelarut alami yang akan mengencerkan darah Anda yang kental akibat pengaruh gula fruktosa, sehingga ginjal tidak perlu lagi bekerja dengan tekanan yang sangat berat hanya untuk menyaring kotoran yang menyumbat sistem pembuangan tubuh Anda. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memahami bahwa tindakan kecil ini adalah bentuk rasa sayang kita terhadap ginjal yang sudah melayani kita selama puluhan tahun. Jangan biarkan ginjal Anda bekerja sendirian tanpa bantuan air yang cukup untuk membilas sisa-sisa kristal tajam yang siap menusuk sendi kaki Anda. Dengan mulai mendisiplinkan diri melakukan rehidrasi yang tepat setiap pagi, Anda sedang membangun pondasi kesehatan yang kokoh untuk hari tua yang lebih bebas dari rasa nyeri. Mari kita buat komitmen mulai besok pagi untuk memberikan hak ginjal kita berupa aliran air putih jernih, agar setiap langkah kaki Anda terasa lebih ringan dan masa tua tetap bisa dinikmati dengan bugar. Langkah kedua yang tidak kalah pentingnya untuk membantu meluruhkan sisa-sisa endapan di sendi Anda adalah dengan memanfaatkan bahan detoksifikasi alami yang seringkali sudah tersedia di dapur Bapak dan Ibu, yaitu perasan jeruk lemon atau cuka apel organik. Selama puluhan tahun saya mendampingi para lansia, saya menemukan bahwa tubuh yang terlalu sering terpapar cairan manis akan cenderung menjadi sangat asam, sehingga kristal asam urat lebih mudah mengeras dan menempel kuat di persendian. Dengan mencampurkan sedikit perasaan lemon atau 1 sendok teh cuka apel ke dalam air putih Anda, kita sebenarnya sedang memberikan bantuan kekuatan tambahan bagi tubuh untuk menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, sehingga kristal-kristal tajam yang membuat kaki kaku tersebut bisa perlahan melunak dan lebih mudah dibuang oleh ginjal. Bapak dan Ibu perlu membayangkan bahwa tumpukan kristal di sela-sela sendi kaki Anda seperti kerak membandel yang menempel pada saluran air. Jika hanya disiram air biasa, kerak tersebut mungkin sulit lepas. Namun dengan tambahan unsur alami dari lemon atau cuka apel, kerak tersebut akan lebih mudah luruh. Zat alami ini bekerja membantu hati untuk bekerja lebih ringan dan membantu darah agar tidak terlalu kental, sehingga proses pembersihan limbah dari cairan manis kemarin menjadi jauh lebih cepat. Namun, perlu saya ingatkan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat masalah lambung yang sensitif, pastikan Anda melakukan cara ini setelah perut terisi sedikit makanan atau konsultasikan terlebih dahulu agar manfaatnya tetap terasa maksimal tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman pada pencernaan Anda. Saya sangat menekankan langkah detoksifikasi alami ini karena ini adalah cara yang paling aman dan ramah bagi organ dalam lansia dibandingkan harus terus-menerus bergantung pada obat-obatan kimia yang berat. Dengan rutin melakukan kebiasaan sederhana ini, Bapak dan Ibu sedang melakukan perawatan berkala terhadap sistem metabolisme tubuh, memastikan bahwa tidak ada lagi sampah sisa cairan manis yang tertinggal dan merusak jaringan sendi. Mari kita mulai mengandalkan apa yang disediakan oleh alam untuk menjaga kebugaran masa tua kita, agar setiap gerakan sendi Anda kembali lentur dan Anda bisa beraktivitas dengan penuh senyuman tanpa terbayang-bayang rasa sakit yang menusuk setiap kali melangkah. Bapak dan Ibu, saya ingin Anda menyadari bahwa rasa kaku yang muncul di kaki saat ini sebenarnya adalah alarm atau peringatan terakhir yang dikirimkan oleh tubuh sebelum kerusakan menjadi permanen. Selama 25 tahun, saya menangani berbagai kasus kesehatan lansia. Saya sering melihat bagaimana pengabaian terhadap sinyal kecil ini berujung pada penyesalan yang mendalam. Kaki yang terasa berat dan sendi yang nyeri adalah cara tubuh berteriak bahwa ada sesuatu yang salah di dalam aliran darah Anda. Jika Bapak dan Ibu memilih untuk menutup mata dan tetap mengonsumsi cairan manis tersebut, Anda sebenarnya sedang membiarkan kristal-kristal tajam terus merusak jaringan sendi Anda setiap hari tanpa henti. Mari kita jujur pada diri sendiri. Mengabaikan masalah ini bukan berarti masalahnya akan hilang, melainkan ia akan tumbuh menjadi ancaman yang jauh lebih besar dan sulit untuk dikendalikan. Ketika kristal asam urat hasil olahan cairan manis itu sudah merusak tulang muda di persendian Anda, rasa sakitnya tidak akan lagi hilang hanya dengan beristirahat. Pilihannya ada di tangan Anda hari ini. Tetap memanjakan lidah dengan kesegaran manis yang sesaat, namun harus menanggung nyeri yang menusuk seumur hidup, atau mulai berani berkata tidak demi masa tua yang lebih bermartabat.
Jangan sampai kemandirian Anda terampas hanya karena kita terlalu meremehkan peringatan dini yang sudah sangat jelas diberikan oleh tubuh kita sendiri. Saya sangat peduli dengan kualitas hidup Bapak dan Ibu di masa senja ini, karena saya ingin melihat Anda tetap bisa berjalan dengan tegak tanpa bantuan tongkat atau kursi roda. Rasa kaku ini adalah titik balik. Jika Anda bertindak sekarang dengan menghentikan cairan manis tersebut, tubuh masih memiliki kesempatan luar biasa untuk memperbaiki diri dan memulihkan fungsi ginjal Anda. Namun, jika Anda menunda dan terus membiarkan racun cair itu mengalir, maka dampak fatal bagi ginjal dan kelumpuhan sendi tinggal menunggu waktu. Jadikan momen ini sebagai pengingat kuat bahwa kesehatan adalah investasi paling berharga, dan masa depan Anda yang bebas dari rasa sakit ditentukan oleh apa yang Bapak dan Ibu pilih untuk tidak diminum hari ini. Sebagai penutup, saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa setiap tindakan kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar bagi kemandirian Anda di masa depan. Saya, Nada Ruharjanto, telah menyaksikan ribuan lansia yang berhasil kembali tersenyum dan berjalan ringan hanya karena mereka berani mengambil keputusan tegas untuk menjauhi satu cairan manis yang merusak ini. Jangan biarkan sisa usia emas Anda terbuang sia-sia hanya karena kita tidak waspada terhadap apa yang kita minum. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati di usia senja adalah ketika kita masih bisa melangkah dengan bebas, menikmati waktu bersama orang-orang tercinta tanpa harus terbelenggu oleh rasa nyeri yang menyiksa. Saya titipkan pesan ini sebagai bentuk rasa sayang saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mulailah hari esok dengan gelas yang lebih sehat dan niat yang lebih kuat untuk menjaga organ dalam Anda. Mari kita buktikan bahwa menjadi tua bukan berarti harus menjadi lemah dan sakit-sakitan, melainkan menjadi lebih bijaksana dalam memperlakukan tubuh kita sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau grup WhatsApp keluarga Anda agar semakin banyak rekan-rekan sesama lansia yang terhindar dari bahaya laten cairan manis ini dan ancaman gagal ginjal yang fatal. Terima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Ini menunjukkan betapa besarnya tekad Anda untuk tetap sehat. Saya akan selalu hadir di sini untuk menemani perjalanan kesehatan Anda dengan informasi-informasi yang jujur, ilmiah, namun tetap mudah untuk dijalankan sehari-hari. Mari kita tutup hari ini dengan satu janji pada diri sendiri untuk lebih menghargai setiap tetes air yang masuk ke tubuh kita. Saya Nada Ruharjanto, pamit undur diri sebentar. Mari kita buat masa tua ini menjadi masa yang paling indah dan bugar. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada.